Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-9. Firman Tuhan ini berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan ini jelas bagi kita bahwa yang berbahagia itu bukan orang yang mungkin mendapatkan kekayaan yang begitu besar, mendapatkan mungkin jabatan yang begitu besar, yang mungkin juga memiliki harta kekayaan yang begitu besar. Tetapi firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Ketika kita dalam hidup ini membawa damai, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Membawa damai ini tentu mencerminkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kita tahu sejak kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka akhirnya manusia itu takut kepada Allah dalam pengertian dia menjadi seteru Allah. Yang tadinya mereka hidup damai, Allah dan Adam dan Hawa, mereka berjalan-jalan di Taman Eden. Firman Allah memberitahukan kepada kita. Tetapi sejak kejatuhan dosa Adam dan Hawa, akhirnya mereka harus meninggalkan yang namanya Taman Eden. Mereka terpisah daripada Allah. Mereka bukan hidup dalam damai, tetapi mereka hidup dalam ketakutan. Mereka hidup dalam kecemasan. Mereka hidup di dalam segala kejahatan. Ketika kita melihat keturunan daripada Adam dan Hawa, keturunan orang yang sudah berdosa, mereka berbuat jahat. Dan dari hari ke hari semakin banyak kejahatan yang diperbuat oleh keturunan Adam. Karena akibat dosa, upah dosa adalah maut. Akibat dosa umat manusia, maka mereka bukan hanya menderita di dunia ini, tetapi mereka akan masuk dalam kekekalan dalam neraka. Artinya, Adam dan Hawa bukan berdamai dengan Allah, tetapi justru mereka menjadi seteru daripada Allah oleh karena dosa yang mereka perbuat. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus sudah datang ke dunia ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Dengan cara dia mati di atas kayu salib, dia menanggung dosa-dosa umat manusia. Dia disalibkan bukan karena dia berdosa, dia disalibkan bukan karena dia bersalah, tetapi karena dosa saya dan saudara. Dia menanggung dosa-dosa kita. Dia tidak menginginkan saudara hidup di luar damai sejahtera. Dia tidak menginginkan saudara untuk mengalami penderitaan dalam dunia ini dan mati, dilemparkan ke neraka. Bahkan kita akan mengalami kematian yang kedua, yaitu dibakar dalam lautan api yang menghanguskan. Yesus tidak menghendaki hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, dia menanggung dosa-dosa kita. Dia menderita bagi saya dan saudara dengan cara dia mati di atas kayu salib. Sehingga semua dosa umat manusia dalam segala zaman dipikul, ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2019, saya diizinkan untuk pergi ke Yerusalem dan saya melihat atau melakukan napak tilas. Saya mengikuti tempat perhentian daripada Yesus ketika dia memikul salib. Saya sampai ke tempat di mana dia disalibkan, di mana dia dikuburkan, dia dibaringkan setelah dia disalibkan. Dan saya sangat, emosi saya disentuh dan saya mengingat bagaimana penderitaan Kristus. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tetapi oleh karena dia ingin manusia berdamai dengan Allah, dia rela mati, dia rela berkorban. Tapi syukur kepada Tuhan, dosa kita ditanggung dan Yesus sendiri bangkit dari kematian. Untuk itu, sebagai orang yang percaya, karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga harus merepresentasikan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Kalau Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah dengan cara yang luar biasa,
dengan cara disalibkan, kita anak-anaknya juga harus mendamaikan orang-orang yang belum percaya, yang belum mengenal keselamatan, yang belum hidup dalam keselamatan, masih hidup di dalam dosa. Jangan kita benci pakaian mereka. Jangan kita membenci orang-orang yang memiliki kelakuan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita harus mengasihi jiwa mereka. Kita harus memberitakan Injil, mengasihi mereka dengan segala cara dan upaya agar supaya mereka mendengarkan berita Injil. Karena kehidupan mereka sama seperti kehidupan saya dan saudara di masa yang lalu. Tapi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita didamaikan oleh Yesus, memakai orang-orang yang benar-benar hatinya mengasihi Tuhan. Sekarang saatnya kita membawa jiwa-jiwa, mendamaikan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja Damai di dalam kehidupan ini. Untuk itu, biar melalui kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana sikap saudara? Bagaimana sikap saudara dengan keluarga saudara? Apakah ada damai atau ada kebencian? Apakah ada kasih sayang atau tidak mau mengampuni? Inilah saatnya kita mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang membawa damai. Berdamailah dengan saudara, dengan keluarga yang mungkin ada perselisihan. Ampuni orang yang berbuat salah kepada saudara. Bagaimana juga sikap saudara ketika melihat ada teman, ada orang lain yang jauh dari Tuhan? Berdoalah agar mereka dapat mengenal Tuhan. Dan bersaksilah, beritakanlah kebenaran firman Tuhan dengan roh lemah lembut kepada mereka. Supaya mereka pada waktunya Roh Kudus akan membuat hati mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di sorga. Maka saya percaya satu saat mereka akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dan firman Tuhan ini akan digenapi. Kedamaian, sukacita akan mengalir memenuhi kehidupan kita. Karena firman Allah berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mari kita berdoa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah disampaikan. Dan hamba berdoa biar kebenaran ini tertanam dalam hati kami untuk kami hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Maka kami juga harus membawa jiwa-jiwa untuk mereka berdamai dengan Allah dan hidup di dalam keselamatan. Puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Dan bagi saudara yang sudah diberkati melalui firman Tuhan ini, silakan like, beri komentar, share, dan subscribe channel YouTube saya, Simpson Pio Ministry. Puji nama Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.